Sallallahu ala Muhammad. DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cirebon dalam rangka memperingati Maulid Nabi dan Sumpah Pemuda melaksanakan kegiatan Kemah Bakti Nusantara. Kemah Bakti Nusantara selain menjadi sebuah momentum untuk menentauladani Rasulullah, juga diharapkan menjadi semangat kebangkitan dari para pemuda, khususnya 860 peserta yang mengikuti perkemahan ini. Kemah Bakti Nusantara tahun 2022 ini digagas oleh DPD PKS Kabupaten Cirebon sebagai upaya untuk berkomitmen dan berkhidmat untuk masyarakat. Di perkemahan Ibukan Kuningan, Jawa Barat inilah perkemahan Bakti Nusantara atau yang disingkat dengan Kembara disajikan dengan suasana yang asik menggembirakan. Maklum saja karena sebagian besar dari peserta adalah kaum muda. Nah, seperti apa pemirsa? Kita ikuti liputannya. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut Indonesia dalam semangat untuk beriman menuju cita-cita yang mulia, bagi cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain abadu. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Anwar Yasin, Ketua BPD 7 DPW PKS Jawa Barat. Yang kami hormati jajaran Dewan Pengurus tingkat daerah PKS Kabupaten Cirebon. Dan yang saya banggakan, para peserta Kemah Bakti Nusantara tahun 2022. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada hari ini tanggal 29 Oktober tahun 2022, DPD PKS Kabupaten Cirebon dapat melaksanakan Kembara yang pertama, dan mudah-mudahan kita akan bisa melaksanakan Kembara ini sesuai dengan rencana, dan bapak-bapak sekalian bisa mengikuti Kembara ini dengan baik tanpa melupakan
asyik dan kesenangan. Karena tema kembara kita hari ini adalah asyik menggembirakan. Jadi nggak usah tegang-tegang bawah, santai aja, ya. Bapak-bapak sekalian, para peserta Kembara tahun 2022, Kembara adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh semua anggota PKS dalam rangka melatih diri, jiwa kepemimpinan, jiwa kedisiplinan, dan yang penting juga adalah jiwa berkhidmat kepada masyarakat. Karena kehadiran PKS adalah dalam rangka melayani masyarakat. Kembara juga adalah bagian dari pendidikan kepada anggota PKS, baik pendidikan jasmani, fisik. Kita semua nanti sama panitia akan diberikan agenda-agenda yang di dalamnya ada pembinaan fisik. Salah satunya adalah akan kita lakukan outbound. Di sini tidak ada yang merasa tua, kan? Semuanya masih ada. Ya. Tidak hanya fisik, di dalam Kembara kita juga akan diberikan pelatihan pendidikan yang terkait dengan pembinaan ruhiyah. Karena PKS adalah juga partai yang berbasis keagamaan, maka di sela-sela kegiatan pelatihan pembinaan fisik, jangan lupakan juga pembinaan dari sisi ruhiyah. Juga kita akan nanti dilatih tentang pendidikan berpikir, fikriyah, ya, supaya kader anggota PKS itu cerdas, bisa melek politik, bisa membaca realita bagaimana kondisi negeri Indonesia dan khususnya Kabupaten Cirebon yang kita cintai, yang masih banyak kekurangannya, masih banyak ketertinggalannya, dan itu dibutuhkan support dan peran serta bantuan dari semua anggota PKS. Siap membantu Cirebon lebih maju. Kembara juga dimaksudkan sebagai momentum konsolidasi antara anggota PKS, terutama anggota laki-laki, dengan para struktur PKS, baik di tingkat ranting, di tingkat DPC, dan juga di tingkat DPD. Juga konsolidasi dengan para tokoh masyarakat yang insya Allah akan kita berikan amanah sebagai bakal caleg nanti tahun 2024. Konsolidasi itu artinya yang masih berserakan kemudian disatukan, didekatkan, yang sudah dekat disolidkan. Jadi dalam Kembara ini tidak boleh justru kita saling sikut-sikutan, saling eng-engan. Semua komponen anggota struktur para BCAD bersatu solid untuk memenangkan PKS tahun 2024. Siap? Takbir! Takbir! 2022 ini juga bertepatan dengan dua momentum penting. Satu, momentum Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober kemarin, di mana sejarah bangsa Indonesia menemukan titik momentum penting, yaitu bagaimana rasanya butuhnya yang namanya persatuan. PKS, semua anggota struktur, para kader dan juga para BCAD harus bersatu, satu komando, satu langkah untuk bisa kemudian memenangkan pemilu tahun 2024. Momentum yang kedua adalah momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW, bulan Maulid, ya, di mana kita tahu semua
Beliau adalah sosok teladan bagi kita semua umat Islam, termasuk para anggota PKS, haruslah menjadikan sosok Nabi Muhammad sebagai sosok contoh teladan untuk kita peduli dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga antara momentum Sumpah Pemuda, persatuan semua rakyat Indonesia, dengan kemudian kepemimpinan keteladanan bagi Nabi Muhammad SAW, kita gabungkan dalam momentum kembara ini, sehingga kemudian kita harapkan PKS Kabupaten Cirebon menjadi pemenang pemilu di Kabupaten Cirebon tahun 2024. Dan itu terlalu banyak, tapi haruslah bergerak terus-menerus menyapa masyarakat Kabupaten Cirebon, hadirkan suara PKS, dan kemudian semua dapil sesuai targetnya minimal 2 kursi. Datang dari istana, maka kita juga wajib mengetuk pintu langit. Ya, kita siang hari terus promosi, terus berkampanye mengajak masyarakat kepada PKS. Jangan lupakan setiap saat kita mengingat pada Allah Ta'ala, karena Allah lah yang akan memberikan kemenangan kepada kita sekalian. Itulah yang kita harapkan, antara ikhtiar dunawi dan juga secara sungguh-sungguh kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Antusiasmenya luar biasa. Menurut panitia terdaftar ada sekitar 860. Padahal target kita hanya 750. Ini sebagai tanda-tanda kemenangan, insyaallah ya. Agak krimis, tapi mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Kres. Satu, Ibu Dr. Haja Neti Persani sebagai anggota DPR. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra wa man ahsanu qawlan mimman da'a. Sama-sama kita hormati sekaligus yang saya banggakan, hadir secara lengkap jajaran pimpinan di Kabupaten Cirebon. Ada di tengah-tengah kita anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Anwar Yasin. Kita beri aplaus yang paling meriah. Kena hujan, kena angin sama dengan seluruh peserta kembara 860 orang dari seluruh penjuru Kabupaten Cirebon. Luar biasa. Allahu Akbar. Tentu saja juang kebaikan, orang-orang yang ingin menghadirkan perubahan bersama PKS, seluruh anggota PKS Kabupaten Cirebon yang saya cintai, saya banggakan. Tidak ada kalimat yang paling pantas kita ucapkan pada sore hari yang sejuk, karena kita menerima curahan rahmat dari Allah dalam bentuk hujan, kecuali ungkapan puja, puji, dan syukur kehadirat Allah SWT atas begitu banyaknya limpahan nikmat dan karunia yang Dia berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita kehilangan kata-kata dan tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat yang telah Dia berikan. Kita sudah mulai banyak, alhamdulillah di Cirebon. Ini tanda-tanda kemenangan PKS sudah. Yang kita khawatirkan, ketika PKS menang kita tidak punya andil. Kalau kita punya andil prestasi, ketika Cirebon menang kita ikut serta, masya Allah. Allah takdirkan kita sekarang ini PKS dalam kondisi bukan menjadi pemenang,
Karena Allah ingin kita punya andil memenangkan PKS. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah ingin kita ikut andil serta kita memberikan kontribusi dan pahalanya panjang untuk kemenangan PKS. Kita baru dengar dari Bu Neti betapa masyarakat Indonesia dalam kondisi berluta, banyak yang semakin miskin. Ya, kalau ada kemiskinan berkurang, itu bukan berarti kemiskinan yang nggak ada, tapi orang miskinnya sudah meninggal. Ya. Jadi kemiskinan berkurang itu bukan karena orang miskinnya nggak ada, udah jadi kaya, bukan. Orang miskin meninggal, jadi udah saking parahnya sekarang. Bagaimana pemerintah kita dengan semena-mena memindahkan IKN yang nggak jelas tuntungannya, uangnya boleh pinjam, dan nanti siapa yang nanggung? Generasi berikutnya. Pemimpin seperti ini harus segera diganti, dan PKS harus bisa memasuki kepada kebijakan-kebijakan pusat sehingga jelas berpihak kepada masyarakat. Orang pada nanya, Pak, kenapa PKS nolak kenaikan BBM? Nolak kenaikan BBM karena ini main-main. Pemerintah kita main-main. Kita tahu ada pedagang swasta yang menjual 8.900 pertalite, tiba-tiba didatangin pemerintah harus naik jadi 10.900. Ini kan berarti main-main. Sehingga pemerintah ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ganti menjadi yang lebih baik ke depan. Setuju? Cara terbaik menggantinya adalah memenangkan PKS. Kalau nanti ditakdirkan PKS tidak punya wakil presiden, satu-satunya cara adalah bagaimana memenangkan PKS sehingga ke depan dalam setiap pencalonan PKS sudah punya suara full, nggak perlu bantuan partai lain. Setuju? Ini yang kita perlukan. Ya insya Allah kalau ada 14 kita punya pimpinan dewan. Setuju? Ya, sekali lagi kepada kita semua para kader harus siap-siap berinvestasi untuk kemenangan. Jangan sampai ketika PKS menang kita nggak punya andil. Saya yakin, bahkan orang-orang lain yakin bahwa PKS tahun 2024 menang. Tapi bagaimana kecerdasan kita melihat kemenangan itu, kita bisa andil, kita berikan kontribusi kita sehingga Allah mencatat sebagai amal soleh yang berhak mendapatkan zazat dari Allah SWT. Ini yang saya inginkan. Oleh sebab itu sekali lagi kita berharap mudah-mudahan Kembara ini menjadi menambah sehat, menambah kuat. Dan tadi tujuannya PKS ya, pinter, kaya, sehat. Yang sebelum 62. Udah ketemu? Pak Kardi ya. Sekarang tahun. Ya, sesuai yang persyaratan ikut pertama 17 tahun. 17 tahun. Ada lagi? Bulannya bulan apa? Bulan Juli. Ada yang September 2005? Bapak gugur. Ya, buat Ya, terima kasih Pak Eka. ya. Semoga bermanfaat untuk semua waktu, nggak boleh tinggal. Ya, keren. 5 juta rupiah ini saya kasih ke Pak, bermanfaat. Semakin menghangatkan dan membakar semangat kita untuk memenangkan PKS 2024. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sepanjang jalan kenangan kita terus bergandeng tangan. Ayo perkuat barisan agar kita raih kemenangan.
Belum ada yang Ya, tentu saja PKS adalah salah satu partai politik yang ingin bersama komponen bangsa lainnya mempelopori hadirnya kebaikan dan terwujudnya cita-cita pembangunan nasional kita, yaitu kemajuan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, menghadapi tahun politik 2024, tentu saja semua partai politik tidak terkecuali PKS melakukan sebuah konsolidasi, memanaskan mesin, melengkapi struktur sampai ke tingkat ranting dan memastikan bahwa semua anggota siap mengangkat PKS pada kontestasi demokrasi di tahun 2024. Karena kita semua berkeyakinan bahwa hadirnya PKS dari rahim reformasi adalah untuk menghadirkan kemajuan, untuk mewujudkan kesejahteraan dengan menempatkan kader dan anggota terbaiknya sebagai anggota legislatif di DPRD Kabupaten Cirebon, di DPRD Provinsi Jawa Barat, dan juga di DPR RI Senayan. Dengan cara seperti itu, kita akan mengawal kebijakan yang pro dan berpihak pada rakyat. Apatah lagi di masa pandemi ini, kita melihat kemiskinan yang bertambah, pengangguran yang juga tinggi, berbagai permasalahan yang harus diselesaikan dengan mengantarkan kader-kader terbaik dalam pemilu 2024. Kader itu tadi ya, pertama dia punya ini sebuah kader, jangan sampai ada yang nggak bisa bersaing dalam kehidupan di daerah kita, terutama bagaimana kesehatannya, bagaimana kecerdasannya, bagaimana bahkan kita hina seluruhnya. Nah, kita harapkan Indonesia ini butuh kader-kader yang berkualitas. Di negeri kita ini harus bisa kualitas dengan baik ya. Jadi kalau seandainya kader-kader ini nggak bisa memunculkan kader-kader terbaik, ya kayak negeri sekarang. Kan negeri sekarang ini negeri kita lagi terpuruk. Karena apa? Karena sulit mencari orang terbaik. Maka PKS menginginkan sebelum jadi pejabat publik udah dibina dulu, supaya apa? Supaya dia mampu ke depan bisa menunjukkan jati diri bahwa dia jadi manusia Indonesia seutuhnya. Begitu. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita ini menjadi generasi bangsa ini sesungguhnya, agar apa? Agar betul-betul bahwa PKS itu memberikan kontribusi terbaik bagi negerinya. Kita pernah menyampaikan gubernur terbaik dari kita ada, kita pernah menjadikan bagaimana bupati, wali kota terbaik kita ada, tapi PKS belum bisa menyumbangkan presiden terbaik. Nanti insya Allah ke depan dari sekarang dibina bagaimana muncul, jangan sampai di Indonesia kekurangan orang yang baik berdiri. Jadi kita kebanyakan nih kondisi sekarang ya, pemilihan tuh kesulitan orang tuh, itu lagi kayak nggak ada orang lain gitu. Kenapa? Karena kurangnya kader terbaiknya. Maka dari sekarang mulai dari kecil harus dibina kader itu supaya bisa diperdaya di nasional. Saya yakin ke depan PKS insya Allah akan lebih baik dan nanti akan ikut serta memajukan negeri ini agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih. Ya, jadi dalam Kembara ini ada 3 aspek sebenarnya yang akan kita coba gali dan kembangkan. Ya, ada aspek fisik, jasmani, ada juga aspek fikri ya, kemampuan intelektual, dan juga ada aspek ruhiyah, jiwa ya. Nah, bentuk kegiatannya itu memang beda-beda. Kalau fisik kita gerak, outbound dan seterusnya. Kalau fikriyah, bagaimana kita akan kembangkan dengan diskusi-diskusi, juga penyampaian informasi-informasi terkait dengan politik, ya, kebangsaan, wawasan kebangsaan, ya, NKRI dan seterusnya. Sementara aspek ruhiyah itu lebih banyak praktek. Bagaimana kita dalam situasi yang walaupun kita di alam, tapi sebagai seorang muslim kita jangan lupa ya untuk terus beribadah, sholat dan seterusnya.
Dari Kemah Bakti Nusantara tahun 2022 di PD PKS Kabupaten Cirebon. Tim Liputan melaporkan.